Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba bahas ini ya, untuk kamu ulangan. Itu materi pokoknya ini ada suhu, kalor, konsepnya suhu, pemuaian zat padat, kalor, penuturan insulator, pemanfaatan energi kalor. Di sini ada ini ya, asas black, nanti campuran logam, ini lengkapnya. Nah, pertama suhu ya, ini udah coba dirangkum tadi. Nah, itu suhu itu adalah salah satu besaran pokok yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda gitu ya. Kamu bisa ukur kalau misalnya pakai manual, pakai tangan, itu kamu bilang air itu panas, air itu dingin gitu, atau benda-benda lain yang bisa kamu rasain panas atau dinginnya. Tapi itu belum tentu kayak sama ukurannya. Orang lain bisa bilang panas tapi kamu bilang oh itu hangat kok, nggak terlalu panas gitu. Jadi untuk pengukuran yang benar, yang sudah pasti, itu pakai ini, pakai termometer namanya. Nah, ini termometer itu isinya bisa alkohol, bisa air raksa. Namanya ada termometer alkohol sama termometer air raksa. Nah, kalau termometer alkohol itu dia lebih murah harganya. Titik beku berarti paling bawah ya, yang dingin itu minus 130 derajat. Titik didih berarti paling panasnya itu bisa mengukur sampai 78 derajat. Tapi kalau termometer air raksa itu harganya lebih mahal. Terus titik bekunya ini yang dinginnya bisa minus 40 derajat Celcius. Kalau titik didihnya paling panasnya itu bisa 360 derajat Celcius. Nah, habis itu pemuaian itu bertambahnya benda akibat dari kenaikan suhu ya, bisa nambah panjangnya, bisa nambah luasnya, bisa nambah volumenya, ukurannya oke ya. Nah, ini pemuaian itu ada pada zat padat, cair, sama gas. Ini kalau pada zat padat ini muai panjang, berarti ukurannya nambah panjang nanti. Nah, itu seluruh benda yang memiliki panjang. Ini contohnya rel ya, rel kereta api. Ini kalau pas kena panas matahari itu dia bakal nambah panjang gitu relnya. Ini makanya dipasangnya bercelah ini, terus ini ada celahnya baru nyambung lagi. Karena kalau dipasangnya padat kayak gini dia bakal nambah panjang, jadi bisa melengkung nanti akhirnya, jadinya melengkung gitu atau patah ya. Habis itu pemuaian zat padat ini bisa muai luas, berarti yang punya benda yang punya luas ya, punya panjang, punya lebar. Ini jendela ya, karena pasti dipasangnya itu nggak terlalu rapat. Sama ini bingkai. Kalau kamu tahu kan bingkai pasti lebih besar daripada foto ya, dan fotonya itu biar bisa masuk ke dalam bingkai dia lebih kecil dari bingkai, berarti enggak terlalu pas. Seluruh benda memiliki panjang dan lebar itu. Habis itu muai volume. Nah, ini maksudnya kalau kamu beli minuman apapun ya, itu pasti isinya nggak sampai full di atas, sampai sini, sampai tutupnya penuh. Karena pasti kalau dia kena panas itu akan nambah volumenya, isinya, jadi bisa penuh atau tumpah nanti keluar, makanya diisinya nggak sampai penuh. Skala ini pemuaian zat cair, itu pemuaian volume, berarti isi zat cair itu bisa nambah banyak nanti. Nah, terus pemuaian zat gas. Kalau zat gas itu pemuaian volume, berarti isinya juga kayak ini ya, yang di balon udara. Nah, terus perubahan akibat suhu. Ini ya, yang tadi itu yang pemuaian zat padat, zat cair, sama zat gas.
Nah, habis itu ini jenis-jenis termometer. Itu ada termometer air raksa, ini yang isinya air raksa. Terus termometer alkohol, termometer bimetal mekanik. Ya, ini biasa di perusahaan-perusahaan. Terus ini termometer klinis yang untuk mengukur suhu tubuh manusia ya. Sini termometer inframerah buat mengukur suhu juga, tapi ini nggak perlu didempetin ke jidatnya. Tapi jarak jauh juga udah kelihatan suhunya nanti. Ini perubahan akibat suhu. Ini ya, pemuaian pada zat padat. Itu volumenya, berarti ukurannya nambah. Ini sambungan pada rel kereta api. Itu dibuatnya nggak nempel nih ya, ada gambarnya. Ini nggak nempel. Jadi biar nanti pas memuai kena sinar matahari itu dia nggak melengkung gitu, karena bertambah panjang kalau pemuaian. Di sini pemuaian pada kabel listrik atau telepon. Ini kan dibuatnya tuh, kamu lihat kendor ya, nggak langsung gini cung gitu ya, nggak ini set gitu. Itu kan lurus, nanti dia ketarik bisa putus ya pas ini pas memuai. Jadi itu dibuatnya kendor. Di sini pemuaian pada bingkai foto dan kaca jendela. Nih kaca dipasangnya nggak terlalu rapat ya. Terus ini juga bingkai dipasangnya nggak terlalu rapat, dan ukuran foto ini lebih kecil daripada ukuran bingkai biar bisa masuk dan nggak pecah nanti ya pas memuai, pas kena matahari. Di sini pemuaian pada zat cair itu ya yang tadi. Ini kalau kamu masak air panas gitu, jadi dia makin panas kan karena kena ini api. Terus ini isi botolnya lebih dikit, isi yang di dalam botol itu lebih dikit daripada tinggi botolnya ya, nggak pernah penuh, biar pas memuai kena matahari, kena panas itu dia nggak ini kebuka nanti muncrat itu ya, tutupnya kelebihan. Terus pemuaian pada zat gas. Ini kalau pakai air dingin, ini kan balon, ini air dingin, balonnya tetap aja kempes. Tapi pas kamu pakai air panas, nah ini lama-lama balonnya akan mengembang ya, karena dia memuai, dia kelebihan volumenya gitu, volumenya bertambah. Jadi didorong ke balonnya jadi muat udara. Sini prinsip perpindahan kalor. Besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima, yaitu yang asas Black. Terus benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Itu ya, ini kayak yang ada di buku kamu. Ini kalau gas kepadat ya, gas kepadat itu kan mengkristal disebutnya. Nah terus padat ke gas itu miublim. Terus ini gas ke cair itu mengembun. Terus cair ke gas itu menguap. Terus cair ke padat itu membeku, sama padat ke cair itu mencair. Itu ya. Nah ini dikasih keterangan kalau yang warna merah itu memerlukan kalor. Memerlukan berarti dia menerima ya, memerlukan kalor itu warna merah, berarti yang ini menyublim, terus menguap sama mencair warna merah. Nah coba kita lihat, berarti ini kan dari padat ke gas. Padat itu kan contohnya kayak kayu, batu itu ya. Kalau gas kayak angin, udara. Nah itu berarti dari padat ke gas. Dari yang tersusun ini rapat kan padat, jadi yang tidak tersusun, yang jauh-jauhan kayak angin gitu. Nah ini juga dari cair ke gas ya, menguap. Ini cair ke gas, tadinya berbentuk air, ini bisa kita taruh di tempat, misalnya di botol
terus bisa kelihatan. Dan ini jadi gas gitu, jadi kayak angin, nggak kelihatan, berarti makin renggang, jaraknya makin jauh-jauh. Ini juga yang merah berarti cair. Mana tuh? Ini membeku ya, membeku. Oh, ini yang warna merah berarti mencair, dari padat ke cair ya. Padat itu tadi bisa kita pegang kayak es batu, tapi ini air sekarang nggak bisa dipegang ya, jadi makin renggang. Nah, itu yang melepaskan, yang membutuhkan kalor, berarti dia menerima kalor. Nah, tapi kalau yang melepaskan kalor itu yang warna abu-abu ya, melepaskan kalor. Berarti contohnya yang ini, warna abu-abu itu membeku, cair ke padat ya, berarti dia yang makin padat, makin rapat. Kayak ini air pas kamu dinginin di kulkas jadi padat gitu, jadi es batu. Nah, terus ini abu-abu lagi nih yang mengkristal dari gas ya, jadi padat. Ini kan mengkristal, berarti kayak batu kristal gitu, tadinya gak berwujud jadi ada wujudnya. Dan satu lagi ini mengembun, dari gas nggak kelihatan ya, jadi cair, jadi kelihatan airnya. Nah, sekarang ini contoh lain, benda konduktor dan isolator. Konduktor ya, konduktor itu berarti benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Isolator yang sebaliknya, berarti yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah, ini contohnya benda yang konduktor, berarti kamu ingatnya ini aja, ada hubungannya sama logam gitu, kayak besi-besian. Ini air laut bisa ya, terus besi, emas, tembaga, perak. Tapi kalau yang isolator itu yang udah pasti nggak bisa nganterin panas, kayak ini kayu, berlian, oli, karet, gelas, ada lagi plastik, kertas gitu ya. Di sini jenis benda berdasarkan kemampuan menghantar kalor. Ini ada konduktor yang tadi dapat mengantarkan kalor dengan baik, besi, aluminium tadi, lain-lain. Isolator sebaliknya yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik, itu kain, kayu tadi ya, yang digambar ini. Yang isolator ini yang bawah, konduktor yang atas. Nah, di sini panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, konduksi. Konduksi berarti ini dia perlu ada bendanya. Pas kamu pegang ini yang buat nuang airnya, ini antekonya, baru terasa panas karena kamu megang bendanya gitu. Ada yang harus disentuh, itu konduksi, ada perantaranya. Perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel ya, jadi pas kamu pegang ini aja udah kerasa panasnya, itu konduksi. Kalau ini contohnya ya, yang konduksi itu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan ya. Ketika kamu megang kembang api yang sedang dibakar, itu lama-kelamaan panas ya. Terus knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Nah, iya ya, padahal tadi mesinnya doang yang dihidupin, tapi knalpotnya jadi ikutan panas. Terus tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air ya. Tutup panci tadi itu kan aluminium ya, aluminium berarti bisa mengantarkan panas. Konduksi dia mengantarkan panas dengan baik. Pas airnya direbus itu makin panas, jadi tutup pancinya ikutan panas. Terus sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Nah, ini ya sering kita ngaduk teh, terus ini sendoknya panas juga lama-lama, karena sendok itu kebanyakan dari apa, aluminium ya. Aluminium bisa menghantarkan panas dengan baik di konduksi. Terus ini konveksi. Konveksi itu aliran berarti perlu adanya zat cair, air atau apapun, baru itu bisa terasa panasnya ya.
Ini konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika kalor berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Ini ya. Air panas dengan kerapatan rendah akan naik. Air dingin dengan kerapatan lebih besar akan turun. Ya, jadi dia tukar posisi. Ini terus ini jadi naik gitu. Ya, konveksi adanya di alirannya, di zat cairnya. Nah, ini contohnya pindahan secara konveksi, itu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan ya tadi ya. Airnya pindah tempat, yang atas di bawah, bawah di atas pas dipanasin. Jadi panasnya merata nanti. Terus gerakan naik dan turun kacang hijau. Sama ya. Ini pas kamu mau masak kacang hijau, ini yang tadi kan di bawah semua. Terus yang di bawah jadi lama-lama naik, yang di bawah lagi naik terus sampai semuanya matangnya rata. Habis itu iya, kacang hijau, kedelai sama lain-lainnya pas kamu panasin dia bakal naik nanti, padahal pas dimasukin itu di bawah semua posisinya. Terus terjadinya angin darat dan angin laut. Ya, ini ya angin sering pindah tempat. Terus gerakan balon udara ya, dari yang anginnya di bawah itu pas dipompa jadi ke atas, jadi memenuhi semua ruang yang di balon udaranya, jadi penuh sama angin. Terus asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi ya, tadinya asapnya di bawah, ini asap pabrik terus ke atas, ini jadi ke atas. Habis itu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, nggak ada zat perantaranya. Itu biasanya disertai cahaya. Ya, ini pas kamu masak itu, masak air ya. Ini tadi konduksi kan harus ada yang kamu pegang. Ini berarti gagangnya kamu pegang, kamu ngerasain panas. Terus kalau konveksi berarti panasnya yang di airnya, ada alirannya. Tapi kalau radiasi kamu berdiri aja nih, kamu berdiri di dekat pancinya, itu lama-kelamaan kamu akan ngerasain panas. Padahal kamu nggak megang sama sekali, nggak megang tutup pancinya, nggak megang ini gagangnya, nggak megang airnya apalagi, tapi bakal ngerasain panas juga karena ada radiasinya. Itu tanpa perantara, tanpa ada benda. Ini contohnya radiasi itu panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa ya. Itu kan nggak ada ruangan, nggak ada yang nganterin matahari sampai ke bumi, tapi bisa sampai karena dia tanpa melalui benda apapun bisa. Jadi panas matahari bisa ngeringin pakaian. Terus tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Misalnya kamu buat api unggun ya, terus kamu diri di dekat situ, pasti akan hangat nanti tubuh kamu lama-kelamaan. Terus menetaskan peluru unggas dengan lampu, kan ini lampu banyak tuh, lampu terbalik, lampu ini lampu, terus bawahnya telur unggas itu kayak bebek ayam. Nah, ini lampu itu kan ada cahayanya ya. Nah, terus bisa lama-kelamaan ini telur unggasnya, telur bebek, telur ayam pada bisa menetas deh tuh. Terus pakaian jadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari ya. Nah, terus ini grafik berikut menunjukkan hubungan antara jumlah kalori yang diperlukan dengan kenaikan suhu dari 800 gram logam. Ya, ini masih kilojoule, berarti kamu ubah dulu kilojoule. Ini 14,4 kilojoule ke joule, itu adalah 1000 ya. 4 tambahin nolnya 3 kan 1000, tapi ini ada koma, berarti kamu taruh koma lagi di sini. Nah, 0 di belakang koma itu kan gak ada artinya, jadi kamu hapus saja, ini dihilangin. Nah, jadi ini joule. Nah, tinggal kamu masukin rumusnya deh. Berarti kan ini ya,
kalor itu massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Jadinya kalornya itu dia udah ngasih tahu ini ya, kalornya itu kita udah ubah ke joule, itu 14.400. Terus massanya beratnya itu 800 gram. Jangan lupa 800 gram itu kamu ubah ke kilogram, itu adalah 0,8 ya, 0,8 kilogram, karena pembagiannya gini, 800 per kilogram itu jadiin gram kan 1000, 1 kilogram 1000 gram. Kamu coret nolnya 2, ini 2 juga, ini coret 1 tapi tambahin 0, ya, berarti ini masanya 0,8 dikali C. Kalau jenisnya kita nggak tahu, jadi kita harus cari jenis logam yang dimaksud itu diantara ini yang mana. Nah, dikali delta T. Delta T perubahan suhu. Ini suhunya setelah dinaikin, setelah dipanaskan ya. Ini 50, awalnya itu 10, berarti 50 ya, berarti suhu akhirnya 50 dikurang 10 itu 40 ya, berarti 40. Nah, ini terus kamu kaliin 0,8 kali 40, ini aja 0,8 dikali 4, nanti tinggal tambahin 0. Ini 2, 3, sini 3, terus kan tambahin 01 ini dari 40 di sini. Nah, jangan lupa ini ada komanya, berarti kamu taruh di sini, jadinya ini hilang, jadi 32 C berarti kali C, ini 14400, ini tinggal digabungin jadi 32 C. Cara nyari C nya itu yang enggak ada huruf apapun, berarti ini dibagi sama yang ada hurufnya, itu 32. Nah, itu 14400 dibagi 32 itu adalah apa tuh? Coba ini 2 ya, 144 dibagi 32 itu dapat 4 ya. Nih, karena 32 dikali 4 itu ini 8, 12 ya, berarti bisa di situ 128. Setelah dikurang ini jadi 6, ini sisa 3 jadi 1. Nah, terus ini ya, ini ada nolnya 2 ya, kau tambahin nolnya 2, ini 160 bagi 32 itu dapat ya 32 kali 6 ya, udah pasti lebih, kali 5 ya, ini adalah 6, 1 ya 16 betul, berarti dapat 5 itu 160. Tadi masih ada nolnya 1 lagi, nih berarti 0 sini ya. Nah, ini udah 0 di situ, ini 45 tambahin 0 berarti ya, berarti 450 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, berarti bendanya itu adalah yang 450. Ini di tabel bendanya ini ya, berarti baja. Nah, ini ya, kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Ini kalor itu simbolnya Ki ya, Ki besar. Nah, satuannya itu adalah kalori. Nah, 1 kalori itu banyaknya kalor yang dibutuhkan
untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Terus ini kalor, tadi ya simbolnya Ki besar, itu satuannya adalah kalori. Satuan SI-nya standar internasional dari kalor itu Joule. Ya. Tadi kan kalau suhu satuan internasionalnya SI-nya itu adalah Kelvin. Kalau ini kalor, satuan internasionalnya Joule. 1 kalori itu 4,184 Joule, atau biasanya dipakai ini 4,2 Joule. 1 Joule-nya 0,24 kalori. Ya, nah ini contoh benda-benda yang konduktor ya. Berarti yang bisa menghantarkan panas. Ini kalau kamu lihat kan setrika. Awalnya dia nggak panas tuh, bawahnya biasa aja. Pas kamu nyalain colokan, terus kontak ini tombol setrikanya, dan kamu nyalain ini yang merah tombolnya on off, kamu onin, nyalain, jadinya ini bawahnya lama-lama panas ya, karena bawahnya itu kan bisa mengantarkan panas ya. Itu bisa dari aluminium, bisa dari tembaga ya, jadinya makanya panas, tadi awalnya tidak. Lalu ini panci ya, panci itu tadinya dingin aja, kita bisa pegang gitu, tapi pas kamu nyalain kompor dia jadi panas. Terus ini termos ya, termos berarti dia bisa menyimpan panas ya, karena ini ditutup rapat, terus ada ininya, tabung luarnya, ruang hampa, isolator. Berarti makanya ini air yang di dalam termosnya, kalau kamu simpan air panas atau air dingin akan tetap panas sama dingin ya, walaupun udah agak lama. Nah, terus ini contohnya tembaga bermassa 2 kg dengan suhu 30 derajat Celcius menerima kalor sebesar 39.000 Joule. Jika kalor jenis tembaga 390 Joule, suhu akhir tembaga adalah ya, berarti kamu pakai rumus yang tembaga itu kalor itu massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Kalornya kamu udah dikasih tahu itu 39.000 Joule. Itu massanya 2 kg, 2 kali kalor jenisnya 390 yang ditanya. Nah ini suhu akhir ya, perubahan suhu itu kan berarti dari suhu akhir, ini suhu akhir dikurang suhu awalnya. Nah kamu suhu awalnya udah dikasih tahu itu 30 derajat, yang ditanya suhu akhirnya, berarti suhu akhirnya itu tetap tulis TA dikurang suhu awalnya itu 30. Nah jadi ini 39.000, terus ini 2 dikali 390 itu adalah 780 TA ya, dikaliin TA kan ini dikali, terus ini tadi 780 dikali lagi sama ini min 30, berarti hasilnya min ya, karena positif kali negatif. 780 ambil 78 aja, kali 30 ambil 3 aja, berarti ini 4, ini 2, ini jadi 23, berarti min 234, nolnya tambahin 2, ini 1 ya, tadi ini kan dikali 780, ini nolnya 1, tambahin lagi nolnya 1 yang dari sini, jadi nolnya 2. Nah di situ ini 780 nya kamu pindahin ke kiri kan, berarti jadi min. Nah terus ini min 23400, nah ini jadi min, berarti kan pindah ke kanan.
Nah ini jadi sini min 23400 min lagi 39.000, sini 23400, berarti minjemnya makin banyak ini ya min, berarti jadi 004216, jadinya min 62400. Nah ini sama-sama minus berarti bisa hilang ya kan, min bagi min. Terus TA nya berarti yang angka aja 62400 dibagi yang ada hurufnya 780. Nah, ini nolnya kamu coret, berarti tinggal 624 dibagi 6240 dibagi 78. 624 0 dibagi 78.